Selamat malam. Ya, ini ngobrol santai saja ya. Kembali dengan saya di channel Tuan Jenggot. Ya, sahabat imajiner saya yang selalu mendampingi pikiran-pikiran saya. Salam Tuan Jenggot. Salam sehat, salam sukses. Anda hanya bisa sukses kalau Anda sehat. Ya, itu salam kita. Selalu jaga kesehatan. Hari ini ya, kita masuk ke session studi kasus. Ya, studi kasus. Setelah kita bicara soal ekonomi, ya, coba kita masuk ke politik ya, karena tahun ini ya sampai 2024 nanti ini tahun-tahun politik yang cukup panas ya, cukup panas ya, tapi kita tidak usah terlalu emosional ya, menggebu-gebu ya, karena Anda tahu politik itu pada akhirnya sebuah seni untuk mendapatkan kekuasaan, kadang dengan menggunakan segala cara. Kadang dalam sebuah demokrasi tidak ada janji politisi yang bisa dipercaya. Dia harus terus dituntut, diawasi, dikontrol. Ya, supaya politisi tidak berjalan dengan cek kosong. Jadi masyarakat harus fokus menagih janji-janji politisi. Ya, ideologis pasti ada. Ya, tetapi saya lihat sekarang ini masanya politik pragmatis ya. Indonesia, demokrasi kita sedang memasuki pragmatisme politik. Tetapi ada yang menarik yang mau kita bahas sekarang ini ya. Konstelasi politik nasional tiba-tiba saja pendulumnya kacau balau ya. Kacau balau. Saya tidak tahu apakah ini sebuah desain ya, desain yang dibuat untuk mengkondisikan politik Indonesia agar tidak terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim tengah ya. Jika dahulu ini ada fenomena aneh sebenarnya ya, tetapi membuat politik Indonesia tidak lagi begitu ideologis ya. Semuanya mendadak cair. Ditandai dengan ini sesuatu yang di luar dugaan. Presiden Jokowi ya bergabung dengan ya, walaupun itu anaknya ya, Gibran Raka Buming Raka menjadi wapres Prabowo Subianto. Anehnya di mana saudara-saudara? Ya, selama ini Jokowi terstigma sebagai seorang kader PDIP. Ya, dan sangat dianggap ideologis. Bahkan beberapa tuduhan pada Jokowi
dikatakanlah Jokowi komunis, ya. Ini kan tuduhan-tuduhan politik, ya. Sebagai ideologis, Jokowi dianggap sangat kiri, ya. Padahal Jokowi itu kalau dari keputusan-keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya sangat juga pro kapital, ya. Dengan bergabungnya Jokowi ke Prabowo, ya, yang identik dengan Orde Baru, yang dahulu dikenal Orde Baru sangat anti komunis, ini semuanya menjadi cair. Bagaimana mungkin Jokowi yang dituduh kiri masuk ke Prabowo, bagian dari Orde Baru, stigma Jokowi yang kiri komunis itu menjadi hilang. Nah, ini kan lucu. Para penentang Jokowi kehilangan isu itu, ya, untuk menyerang Jokowi. Karena kita tahu kalau kebijakan Jokowi jelas sangat pragmatis, ya. Dia menjaga keseimbangan antara pemilik modal, pemain, pengusaha, dengan kebijakan populis sosialis, ya, agak ke kiri. Kita lihat dengan bantuan tunai langsung, BPJS, ya, pendidikan murah, itu semua kan kebijakan-kebijakan sosialis, ya. Di lain waktu dia sangat welcome terhadap investasi. Jadi ini jelas sekali dari awal sekali orang, ya, kalau mau jernih, objektif membaca Jokowi, maka kita tahu dia seorang politisi yang pragmatis, ya. Walaupun mungkin ada tujuan-tujuan di belakang itu untuk melakukan agenda pembangunan, ya, memajukan bangsa, tapi dia sangat pragmatis dalam mengambil tindakan-tindakan politik, ya. Yang kemudian setelah ini cair antara Jokowi dengan Prabowo, stigma Jokowi mendadak hilang soal dia komunis. PDIP, ya, yang dituduh sebagai kiri juga, ternyata juga sangat menjaga keseimbangan politik nasionalis religius, ya. Bahkan Megawati sangat dekat dengan ulama-ulama NU. Beberapa pilihan wakil presiden Megawati, ya, selain Prabowo, kita tahu dia sangat mengakomodasi kelompok Nahdlatul Ulama, ya. Jadi ini pun kemudian kalau dikatakan Mega agak ke kiri, ya, dalam artian maksud saya, ya, paham, ada tuduhan bagi PDIP sebagai paham kiri yang dekat dengan komunis, ya. Yang komunis yang dipahami banyak orang itu sebenarnya mereka tidak begitu paham soal inti dari komunisme kiri, yang ini sebenarnya pokok persoalannya kan masalah ekonomi, ya, kelas pengusaha dan kelas proletar. Di Indonesia itu tidak begitu dipahami masyarakat akibat tindakan dahulu gerakan Aidit, ya, bersama PKI-nya itu dipandang anti agama, ya. Walaupun Aidit berusaha membuat PKI pada masa dia itu
berorientasi ekonomi, ya, maksud saya pertentangan kelas antara kaum katakanlah borjuis dengan proletar. Tetapi yang dikenang orang Indonesia kebanyakan adalah bahwa komunis itu ateis, ya, anti agama. Padahal ini aspek yang lain bagi komunis, ya. Orang-orang komunis juga ada yang religius, ya. Ada yang religius. Kita tahu Haji Misbah dulu seorang komunis, tetapi dia juga religius. Tapi di masyarakat Indonesia akibat gerakan Aidit tahun 65, komunis dipandang sebagai sebuah gerakan ateis, ya. Yang ini yang kadang kalau diarahkan ke PDIP, Mega, ya, sebenarnya tidak pas karena PDIP terus berusaha mengakomodasi kepentingan religius di Indonesia, karena juga mereka tahu Indonesia juga merdeka tidak hanya dari golongan nasionalis kiri, tetapi juga golongan-golongan religius. Jadi akar PDIP sebenarnya itu Soekarno juga sejak dahulu, ya, sebagai termasuk tokoh Muhammadiyah, ya, dia mengaku sebagai seorang Muhammadiyah, ya. Jadi ini perlu diluruskan, walaupun ini akan sulit diterima oleh masyarakat, ya. Yang masyarakat Indonesia itu tidak begitu gemar membaca, menganalisa. Ini adalah sebuah analisa objektif dari saya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan masyarakat pendengar bisa menerimanya sebagai sebuah analisa objektif. Nah, dari sini ini kemudian dengan wakil presiden dari PDIP Ganjar, wakil presiden Ganjar adalah Mahfud MD, tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka, ya, menunjukkan juga ini isu-isu komunis tidak akan laku lagi pada masa Pilpres ini, ya. Semuanya mendadak cair, ya. Anies juga yang dianggap ya, saya tahu Anies itu seorang yang moderat dalam beragama, ya, tidak fanatik, maksud saya dalam hal soal ideologinya, ya, seorang moderat, ya. Kemudian dia menerima Caimin, Muhaimin Iskandar sebagai representasi Nahdlatul Ulama melalui PKB. Ini semuanya menjadi begitu cair dan sangat tidak ideologis lagi, ya. Kita kehilangan bukan saya maksud sebuah pertarungan Pilpres yang dahulu, ya, sangat ideologis, ya. Itu kemudian di tahun 2024 ini hilang semua. Inilah saya kira, saya tidak tahu apakah Jokowi sengaja melakukan ini, ya. Saya tidak tahu, tapi menurut saya ini langkah yang sangat-sangat baik untuk demokrasi Indonesia, ya. Kita tidak lagi terlalu bicara mengenai ideologi, ya. Hari ini harusnya kita mulai bicara soal kompetensi daripada para konstituen Pilpres. Nah, ini yang paling penting. Jadi demokrasi kita, ya, mudah-mudahan bertambah rasional, ya, dengan adanya pilihan yang autan ini, ya. Kiri masuk kanan, kanan masuk tengah-tengah masuk, ya. Ini semakin cair, ya, semakin pragmatis. Saya harap pragmatismenya adalah positif, ya. Cina juga melakukan pragmatisme ideologis, ya.
Mereka tidak lagi ya mengadopsi komunis secara kaku seperti yang dilakukan oleh Korea Utara. Mereka melakukan sebuah sosialisme hibrid. Ya, saya kira dengan penerapan kapitalisme yang dikontrol oleh sosialisme. Kapitalis tidak dibiarkan terlalu menguasai kehidupan politik, ekonomi, tetapi dikendalikan oleh kaum sosialis. Itu yang terjadi di Cina ya. Jadi Indonesia juga hari ini mengalami itu ya. Ini saya pandang sebagai sebuah kebaikan ya. Kita harus tambah pragmatisme dalam artian ya, dalam artian semua kebijakan yang kita lakukan harus benar-benar ya mengutamakan semua, baik kalangan pengusaha, kalangan rakyat biasa ya, birokrasi ya. Dengan Pilpres 2024 ini ya, saya harapkan masyarakat ya, pemilih tidak lagi terlalu ideologis ya. Ideologis bisa berubah ya, dia harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi dengan Pilpres 2024 ini semuanya menjadi cair. Nah, ini dia. Menjadi cair ya. Menarik. Tinggal digali adalah kompetensi setiap, track record setiap, sejarah setiap calon ya. Kebijakan-kebijakan ya yang telah baik selama ini ya, walaupun ada kurangnya ya, harus dilanjutkan ya. Saya lihat semua konstituen ini baiknya ya, semua calon ya berusaha ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan dari pemerintahan sebelumnya. Ini sangat baik ya kan. Biar supaya ada keberlanjutan, supaya investasi uang yang telah dibuat untuk membangun itu tidak sia-sia. Mungkin akan ada beberapa revisi target-target ekonomi ya, itu tidak masalah, tetapi semangatnya tetap melanjutkan yang baik dari pemerintahan sebelumnya. Inilah saya kira rakyat tidak perlu lagi ya seperti pemilu kemarin ya, sampai bertetangga pun jadi tidak enak, berteman pun tidak enak. Ini hari ini kita berpolitik ya, rakyat harus berpolitik secara cerdas ya. Program-program yang menguntungkan rakyat banyak harus tetap diperjuangkan oleh rakyat ya. Pilihlah presiden, wapres yang tetap melanjutkan ya program dana pendidikan 20%, BPJS ya, kartu Indonesia Pintar ya, itu kan baik semua, PKH. Nah, dilanjutkan. Ini yang harus diperjuangkan oleh rakyat menengah bawah ya. Nah, jangan terlalu ideologis sehingga lupa bahwa kalau perut Anda kosong, kalau uang Anda tidak ada untuk berobat, sangat sedikit orang yang mau membantu Anda ya. Pemerintah negara mempunyai kekuatan, kemampuan untuk memberikan kesehatan, pendidikan yang murah. Itu harus menjadi perjuangan ya, menjadi tuntutan kelompok menengah
ke bawah, ya. Satu lagi soal ekonomi, hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya Jokowi itu harus dilanjutkan, ya. Kita mulai mengarah ke industri pengolahan, ya. Kita tidak bisa lagi terus bersandar pada komoditi, ekonomi komoditi, ya. Kita harus bisa mengolah sumber daya alam kita. Dengan begitu ada nilai tambah. Terbukti pada neraca dagang, ya, Indonesia berkali-kali mengalami surplus. Ini akan tidak mengenakkan bagi negara lainnya seperti Eropa, Amerika, atau negara-negara yang selama ini sangat menikmati komoditi mentah Indonesia. Mereka akan melakukan segala cara, ya, mungkin juga melakukan intervensi dalam pilpres nanti, ya, supaya kebijakan itu tidak diteruskan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Jokowi soal hilirisasi adalah langkah yang berani, ya. Tinggal masyarakat, pebisnis, ya, para mahasiswa yang mencoba ingin jadi pengusaha mengambil kesempatan itu. Nah, ini yang paling penting. 120 juta generasi milenial Indonesia harus produktif, tidak boleh konsumtif. Ini perlu kerja keras, ya, perlu belajar ilmu pengetahuan, ilmu alam, teknologi, ya. Jika kita tidak memaksimalkan bonus demografi yang ada ini, maka kita akan tetap menjadi bangsa yang konsumtif, ya. Jadi saya sangat menarik sekali soal pilpres ini yang telah meleburkan berbagai macam ideologinya menjadi tidak jelas, ya. Tidak apa-apa, yang penting kepentingan rakyat banyak harus tetap dijaga. Kepentingan pebisnis, ya, pebisnis yang sehat, yang ramah lingkungan harus juga diberikan pemerintah kemudahan, ya. Dengan demikian pilpres nanti, ya, kita tetap bisa melanjutkan yang baik-baik dari sekarang, dan kita tidak perlu lagi terlalu emosional dalam pilpres ini. Ini merugikan kita sendiri, ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam Tuan Jenggot. Salam sehat. Salam sukses. Anda hanya bisa sukses kalau Anda sehat. Terima kasih.